Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan bahagia. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Musli. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, untuk pembelajaran 1 dan 2. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru menyampaikan materi pembelajaran, Pak Guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan tayangan video pembelajaran, siswa dapat: 1. Menyebutkan hewan yang hampir mendekati punah di Indonesia. 2. Menyebutkan penyebab kepunahan hewan. 3. Menyebutkan cara pelestarian hewan. Yang keempat, menjelaskan akibat jika hewan tersebut punah. 5. Menyebutkan manfaat pelestarian hewan. 6. Menjelaskan keadaan politik negara-negara ASEAN. Yang ketujuh, menyebutkan ciri-ciri kesimpulan suatu bacaan dengan benar. Kedelapan, membuat kesimpulan suatu bacaan dengan benar. Yang kesembilan, menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Yang kesepuluh, menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita masuk materi bahwa kita harus menyelamatkan ataupun melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, semuanya itu berawal juga dari ulah manusia yang bisa merusak habitat hewan. Contohnya misalnya penebangan hutan secara liar, kemudian pendirian pabrik di tempat pemukiman hewan atau di dekat-dekat habitat hewan tersebut. Anak-anak semuanya, bagaimana penyebab kepunahan hewan tersebut? Nah, hewan menjadi punah ini disebabkan satu, adanya persaingan antar hewan. Jadi persaingan antar spesies hewan itu sendiri. Persaingan dalam mencari makanan, persaingan dalam mencari tempat tinggal, persaingan dalam menemukan pasangannya. Yang kedua, adanya bencana alam seperti tsunami, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain. Nah, semuanya itu bisa menyebabkan kepunahan hewan karena tempat tinggalnya menjadi rusak. Yang ketiga, akibat ulah manusia. Nah, ulah manusia ini yang paling dominan untuk menyebabkan kepunahan hewan. Salah satunya penebangan hutan secara liar, perburuan liar, kemudian juga melakukan aktivitas lainnya seperti ketika menangkap ikan dengan bahan peledak, menggunakan racun, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tingkat populasi hewan yang rendah. Jadi hewan itu menjadi punah karena memang tingkat populasinya rendah akibat perkembangbiakannya yang terlalu lambat. Nah, anak-anak, berikut kami sampaikan hewan-hewan di Indonesia yang hampir punah. 1. Badak Jawa atau dikenal juga dengan badak bercula 1. Hewan ini dilindungi di ujung kulon Provinsi Banten. Hewan ini banyak diburu untuk diambil culanya untuk obat. Kemudian yang berikutnya, hewan yang hampir punah adalah gajah. Gajah ini dilindungi di Pulau Sumatera, tepatnya di Taman Nasional Waikambas, Provinsi Lampung. Hewan ini banyak diburu manusia untuk diambil gadingnya untuk hiasan. Kemudian yang berikutnya, hewan yang hampir punah adalah orangutan. Orangutan ini banyak ditemukan di Pulau Kalimantan. Ini biasa diburu manusia untuk dipelihara. Nah, hewan lainnya adalah bekantan. Berikutnya, hewan yang hampir punah adalah
harimau. Harimau ini persebarannya juga ada di Pulau Jawa, tetapi ini banyak juga yang paling banyak dilindungi di Sumatera sehingga terkenal dengan harimau Sumatera. Hewan ini banyak diburu oleh manusia untuk diambil kulit dan taringnya. Kemudian yang berikutnya, hewan yang hampir punah adalah komodo. Komodo ini banyak ditemukan atau dilindungi di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Lah, hewan ini hampir punah karena memang proses perkembangbiakannya yang lambat. Kemudian yang berikutnya, hewan yang hampir punah adalah burung cendrawasih. Hewan ini banyak dilindungi di Papua karena dikenal juga sebagai burung surga karena ya bulunya yang sangat indah. Hewan ini banyak diburu oleh manusia untuk diambil bulunya untuk hiasan, juga untuk dipelihara karena bulu dan suaranya yang indah. Berikutnya adalah jalak Bali. Jalak Bali ini dilindungi di Pulau Bali. Hewan ini banyak diburu untuk dipelihara karena bulu dan suaranya yang indah. Nah, anak-anak, tentunya dengan mengetahui hewan yang hampir punah itu, kita harus berusaha untuk melakukan pelestariannya. Nah, usaha pelestarian hewan itu ada dua, pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Satu, pelestarian in situ, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan pada habitat aslinya. Contohnya dengan mendirikan taman nasional. Yang kedua, dengan mendirikan hutan lindung. Yang ketiga, membuat suaka marga satwa. Yang keempat, membuat cagar alam. Kemudian yang kedua, pelestarian ex situ, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya, yaitu dengan cara membuat kebun binatang, membuat kebun raya, kemudian membuat taman safari, kemudian melakukan penangkaran. Nah, tentunya dengan usaha pelestarian ini banyak sekali manfaatnya. Manfaat untuk melindungi hewan tersebut. Tetapi saya sampaikan dulu cara melindungi hewan selain dengan pelestarian tadi, cara khususnya adalah satu, membuat undang-undang perlindungan dan perburuan. Dua, tidak melakukan perburuan secara liar. Yang ketiga, memperbaiki ekosistem yang rusak. Empat, tidak merusak habitat hewan. Berikutnya, setelah kita mengetahui cara melindungi hewan tersebut, cara melestarikannya, berikut manfaat perlindungan hewan. Satu, ekosistem menjadi seimbang. Dua, menjaga keanekaragaman hayati. Jadi hewan-hewan di Indonesia itu termasuk keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan alam Indonesia. Yang ketiga, mencegah kepunahan. Yang keempat, sebagai sarana rekreasi, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, setelah kita tahu cara melestarikan, kemudian manfaatnya, nah, kita juga harus tahu akibat jika hewan itu punah, maka ya ekosistem menjadi rusak, keanekaragaman hayati kita menjadi berkurang, kemudian hewan menjadi punah, kemudian ya sumber makanan bagi manusia pun juga akan berkurang. Anak-anak semuanya, hewan-hewan yang kita lindungi di Indonesia ini juga dilakukan di negara lain atau tepatnya di ASEAN. Dulu sudah kita pelajari bagaimana gajah itu banyak dilindungi di Thailand, di Myanmar, di Laos, di Kamboja. Ya. Baik, kita akan mempelajari lagi tentang keadaan politik negara-negara ASEAN. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967
Awal berdiri itu ada 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kemudian 5 menteri luar negerinya ini dari Indonesia ada Malik, kemudian dari Malaysia ini Tun Abdul Royat, dari Singapura S. Raja Ratnam, dari Thailand Tanat Kulman, dan dari Filipina Narcisco Ramos. Nah, kali ini kita akan mempelajari satu persatu keadaan politik negara-negara ASEAN. Baik, kita awali dari Indonesia. Indonesia ini bentuk pemerintahannya adalah republik. Ibu kotanya adalah Jakarta. Kemudian bahasa nasionalnya bahasa Indonesia. Kemudian mata uangnya rupiah. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Kemudian untuk Singapura, Singapura ini bentuk pemerintahnya adalah republik, kemudian kepala negaranya adalah seorang presiden, ibu kotanya Singapura, bahasa resminya bahasa Inggris, mata uangnya dolar Singapura, dan Singapura ini dikenal sebagai macan Asia. Lagu nasionalnya adalah Manjulah Singapura. Kemudian untuk Vietnam, Vietnam ini bentuk pemerintahnya adalah republik, kepala negaranya seorang presiden, ibu kotanya Hanoi, bahasa nasionalnya bahasa Vietnam, mata uangnya dong. Kemudian lagu nasionalnya adalah Tin Quan Cha. Kemudian untuk negara Thailand, ya ini untuk negara Thailand, ini bentuk pemerintahnya adalah kerajaan. Ibu kotanya adalah Bangkok. Kemudian bahasa nasionalnya bahasa Thai, mata uangnya Baht. Kemudian lagu nasionalnya adalah Plain Chat Thai. Kemudian untuk negara Filipina, ini bentuk pemerintahnya adalah republik, kepala negaranya presiden, ibu kotanya Manila. Bahasa resminya adalah bahasa Filipino atau bahasa Tagalog. Mata uangnya adalah peso. Kemudian lagu nasionalnya adalah Lupan Hiniran. Yang berikutnya adalah negara Myanmar. Myanmar ini bentuk pemerintahnya adalah republik, kemudian kepala negaranya seorang presiden, ibu kotanya adalah Naypyidaw. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Myanmar, mata uangnya kyat. Kemudian lagu nasionalnya adalah Kap Mai Kay. Kemudian untuk Malaysia, Malaysia kepala negaranya adalah seorang raja. Bentuk pemerintahnya adalah kerajaan. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bahasa resminya, bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Mata uangnya ringgit. Kemudian lagu nasionalnya adalah Negaraku. Kemudian untuk Laos. Laos ini bentuk pemerintahnya adalah republik, kepala negaranya seorang presiden, ibu kotanya Laos adalah Vientiane, bahasa nasional bahasa Lao, mata uangnya Nyukip, lagu nasionalnya adalah Pengkat Lao. Kemudian yang berikutnya negara Kamboja. Kamboja ini bentuk pemerintahnya adalah monarki konstitusional ataupun kerajaan. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Khmer, mata uangnya riel Kamboja. Lagu nasionalnya adalah Nokoreach. Kemudian yang berikutnya adalah Brunei Darussalam. Bentuk pemerintahnya adalah kesultanan. Ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Kemudian bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu ataupun Inggris. Kemudian mata uangnya adalah dolar Brunei. Kemudian lagu nasionalnya adalah Allah Peliharakan Sultan. Nah, itu tadi keadaan politik negara-negara di ASEAN. Berikutnya, dulu anak-anak juga sudah belajar bagaimana membuat sebuah kesimpulan dari suatu bacaan.
Nah, sekarang kita ulang kembali bagaimana membuat sebuah kesimpulan. Yang pertama, bacalah secara intensif sewaktu teks ataupun bacaan. Intensif artinya membaca dengan sungguh-sungguh dari awal hingga akhir. Yang kedua, tentukan ide pokok setiap paragraf. Kemudian buat kesimpulan berdasarkan ide pokok tersebut. Kemudian ciri-ciri kesimpulan yang baik. 1. Berisi pesan kepada pembaca. 2. Merupakan intisari sewaktu bacaan. Yang ketiga, dimulai dari hal yang bersifat khusus ke umum. Kemudian yang keempat, memakai kosakata baku. Nah, itu tadi cara membuat kesimpulan dan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Dengan demikian, tentunya anak-anak bisa menentukan ide pokok, kemudian dibuat sebuah kesimpulan. Nah, ini hanya contoh saja, contoh untuk membuat sebuah kesimpulan. Dulu juga pernah kita sampaikan. Anak-anak semuanya, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita selalu berinteraksi dengan teman, dengan masyarakat. Nah, kita harus selalu bisa untuk menerapkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Sekali lagi saya ingatkan, bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, punya dasar negara yaitu Pancasila. Jadi kita tidak hanya menghafalkan saja sila-silanya, tapi kita adalah harus bisa menerapkan sila-sila dalam Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian ingat kembali contoh-contoh penerapan sila ke-1 sampai sila ke-5 dari Pancasila. Baik anak-anak, setelah mempelajari materi pada pembelajaran 1 dan 2 ini, kita nanti akan mengikuti evaluasi. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan evaluasinya melalui quiz game, yaitu dengan quizzes. Anak-anak nanti silakan membuka alamat linknya https quizzes.com join dengan kode 8553925. Nanti silakan pelajari dulu materi videonya, kemudian evaluasinya kita menggunakan quiz game. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika banyak kata yang kurang berkenan dan banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.